Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang perbandingan, yaitu materi matematika kelas 8. Adapun tujuan pembelajaran ini yaitu yang pertama, siswa dapat membandingkan besaran yang sama dari suatu perbandingan yang benar. Yang kedua, siswa dapat menentukan rasio dari perbandingan. Yang ketiga, siswa dapat menentukan skala perbandingan. Dan yang keempat, siswa dapat menerapkan perbandingan dalam menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Topik yang akan dipelajari, yang akan kita bahas dalam bab ini yaitu konsep perbandingan dan rasio perbandingan, perbandingan senilai dan berbalik nilai, penerapan perbandingan, skala dalam perbandingan, dan juga latihan soal. Bagian pertama ada bagaimana menyatakan rasio atau perbandingan. Nah, untuk lebih jelasnya teman-teman boleh mengklik link yang ada di dalam slide ini. Di sini saya menyajikan link video pembelajaran yang menjelaskan lebih lanjut tentang menyatakan rasio atau perbandingan. Nah, mari kita berpikir analisis. Jadi, suatu hari Joko membeli 2 buah tong dengan muatan 200 liter dan yang satu lagi 50 liter. Jadi, bagaimana kita membandingkan besaran 2 buah tong tersebut? Nah, tips menyatakan perbandingan yaitu membandingkan 2 buah besaran sama menjadi suatu angka yang lebih kecil. Contoh kasusnya kita perhatikan. Berdasarkan pemahaman sebelumnya, maka dapat ditentukan jumlah ikan berwarna biru dibandingkan ikan berwarna merah, yaitu berapa? Kita bisa melihat ikan yang berwarna biru ada 4, ikan berwarna merah ada 2. Artinya 4 dibandingkan dengan 2, yaitu kita cari angka pembaginya yaitu 2. Maka 4 dibagi 2 dan 2 dibagi 2, maka perbandingan ikan biru dengan ikan merah adalah 2 dibanding 1. Selanjutnya, ayo kita memahami perbandingan nilai dari 2 benda atau objek, rasio, skala atau proporsi adalah hasil bagi, bentuk pembagian, atau rasio dari besaran tertentu dari objek pertama dengan objek kedua. Misalkan besaran benda pertama M dan benda kedua N, maka perbandingan besaran benda pertama terhadap benda kedua dapat dituliskan dengan M dibagi N. Selanjutnya, mari berpikir kritis. Tentukan besaran perbandingan dari objek-objek di bawah ini. Kita bisa melihat bahwa untuk pizza yang di sebelah kiri ada 5 yang merah dan 10 yang hitam. Jadi bisa dinyatakan yaitu 5 dibanding 10. Maka kita sama-sama dibagi 5 menjadi 1 dibanding 2. Untuk yang di sebelahnya kita bisa melihat jumlahnya yaitu 5 dibanding 1. Tidak perlu diperkecil lagi karena sudah menempati bilangan bulat terkecil. Selanjutnya mari kita bereksplorasi. Dalam gambar ini, jika umur kakak 5 tahun lebih banyak daripada umur adik saat ini, maka berapakah perbandingan umur kakak dan adik apabila diketahui umur adik saat ini adalah 10 tahun? Nah, mari kita menjawabnya. Selanjutnya, pada bagian kedua, kita akan membahas perbandingan senilai dan berbalik nilai. Di sini saya juga melampirkan video animasi tentang perbandingan senilai dan berbalik nilai. Kegiatan yang pertama, kita akan berdiskusi. Pernahkah ibumu membuat kue ulang tahun? Jika pernah, apakah kamu melihat bahan-bahan yang digunakan dalam membuat kue tersebut? Coba sebutkan bahan-bahan tersebut. Diskusikan dengan teman sebangkumu. Bagaimana jika ibumu membuat 2 kue yang sama? Apakah bahan-bahannya akan lebih banyak atau tidak? Jika ya, sebutkan alasannya.
Nah, tahukah kamu, ternyata dalam membuat kue yang lebih banyak dibutuhkan bahan yang senilai banyaknya dengan bahan sebuah kue. Hal ini disebut dengan perbandingan senilai. Jika kue semakin banyak, maka bahan yang diperlukan juga semakin banyak seiring dengan berapa pertambahan kue yang dibuat. Mudah dipahami bukan? Nah, mari kita bereksplorasi. Coba temukan dalam kehidupan sehari-hari apa saja yang melibatkan perbandingan senilai. Setelah kita memahami, bereksplorasi tentang perbandingan senilai, ayo ikuti tantangan berikut. Kita isi kuis interaktif untuk menguji pemahaman kamu mengenai perbandingan senilai. Selanjutnya kita akan membahas tentang perbandingan berbalik nilai. Mari kita berdiskusi. Nah, pernahkah kamu melihat pengerjaan suatu proyek bangunan? Jadi ada sebuah cerita. Suatu hari Pak Arya membangun sebuah rumah besar dengan harapan rumah tersebut selesai dalam waktu 10 bulan dengan 10 orang pekerja. Namun dikarenakan anaknya sedang sakit, maka Pak Arya meminta untuk mempercepat selesainya pembangunan. Maka apa yang harus dilakukan Pak Arya? Nah, apakah kamu setuju jika Pak Arya menambah jumlah pekerja bangunan rumahnya? Jika ya, maka kamu benar. Semakin banyak pekerja yang ada, maka semakin cepat pekerjaan selesai. Artinya semakin banyak pekerja, maka semakin sedikit waktu yang diperlukan untuk menyelesaikannya. Nah, jadi dia berbanding terbalik. Hal itulah yang disebut dengan perbandingan berbalik nilai. Selanjutnya kembali kita bereksplorasi untuk menambah pemahamanmu. Temukan dalam kehidupan sehari-hari apa saja yang melibatkan perbandingan berbalik nilai. Selanjutnya kita akan membahas bagian ketiga, yaitu penerapan perbandingan. Di sini saya juga melampirkan video animasi tentang penerapan perbandingan. Kita mari berpikir kritis. Perhatikan diagram di samping. Diagram di samping menunjukkan perbandingan jumlah anak yang menyukai pembelajaran matematika dan bahasa Indonesia. Nyatakanlah diagram di samping dalam bentuk perbandingan. Nah, dalam diagram ini dapat dilihat bahwa anak yang menyukai matematika ada 40% dan anak yang menyukai bahasa Indonesia ada 60%. Maka jika kita perkecil kembali angka ini, dan kita ubah dalam bentuk bilangan bulat positif, kita bisa mendapatkan perbandingannya yaitu 4:6 dan 2:3. Selanjutnya, mari kita menalar. Perhatikan diagram di bawah ini. Apa yang terjadi pada diagram di samping? Coba nyatakan dalam bentuk perbandingan setiap item dalam diagram di samping. Jadi kesimpulannya adalah bahwa perbandingan senilai yaitu jika objek A bertambah, maka objek B akan bertambah senilai dengan objek A. Namun perbandingan berbalik nilai yaitu jika objek A bertambah, maka objek B akan berkurang, sedemikian sebaliknya. Bagian yang keempat yaitu skala dalam perbandingan. Pernahkah kamu menggambar peta Indonesia? Nah, dalam menggambar sebuah peta tentunya menggunakan skala. Apa kegunaan dari skala tersebut? Jadi, skala digunakan sebagai perbandingan peta dengan keadaan yang sebenarnya. Nah, jadi misalnya 1:n. Itu artinya adalah 1 cm di peta sebanding dengan n cm di lokasi yang sebenarnya. Jadi jika mari kita berpikir kritis. Jadi jika Andi menggambar sebuah peta dengan skala 1:100.000, coba jelaskan skala tersebut terhadap lokasi yang sebenarnya. Selanjutnya yang keempat adalah latihan soal. Di sini saya memberikan Google Form untuk evaluasi interaktif mengenai perbandingan. Ini adalah latihan soalnya, boleh dikerjakan. Terima kasih atas perhatiannya. Bye.